Jadi kita bakal langsung masuk ke round pertama untuk map Bermuda. So please Baby Mbun and Epong Skuy take it away. Terima kasih untuk analis kita Bapak Skyla. Kita bakal melihat kali ini game yang keempat untuk di DGWB Championship Grand Final yang keduanya. Kita bakal lihat kali ini Jar Capital Studio Baby mengamankan langsung kawasan blue zone-nya. Dan seperti biasa Clever Girl bakal bertemu dengan Soloco Aurora ketika turun di bagian Sentosa. Dan sementara Saint Spartan menuju ke Graveyard, RF ke bagian Graveyard, dan Eko bakal ke Observatory. Masih dengan drop zone yang sama di hari yang kemarin ketika di Bermudanya Baby Moon. Iya, tidak ada perubahan drop zone nampaknya dari masing-masing tim ya. Sepertinya hanya melakukan drop zone yang sepertinya sama banget sama yang hari kemarin. Dan mungkin ada beberapa drop zone yang mungkin agak mengarah keluar dari drop zone mereka, dan itu tidak terlalu banyak sih harusnya. Tapi kalau kita berkaca dari Lucky Love atau Love Lucky yang sepertinya sudah berhasil untuk nge-take down satu orang kali ini ya, Pong. Iya, kalau lihat juga ternyata terjadi pertempuran di bagian Cloud Tower-nya. Lucky Love mendapatkan satu player dari tim BRS tentunya. Kali ini Onana. Kemudian para Rafael melihat satu player dari seorang Micha. P19 digunakan tapi Micha harus knockdown karena menerima beberapa damage sakit. 2 poin kill didapatkan, bahkan menuju ke 3 poin eliminasi didapat untuk tim Lucky Love, mengakibatkan BRS hanya bisa seorang Alena yang bakal menjadi lone survivor ya Baby Moon. Wow, ini sungguh-sungguh mencengangkan. Baru juga turun sudah menyisakan satu orang aja, dan Alena mau nggak mau cabut begitu aja karena memang posisinya cukup susah. Apalagi dia tidak mempunyai senjata apapun, dia tidak mempunyai lootingan apapun. Memang harus back off dari sisi clock tower-nya sendiri yang memang sudah dikuasai oleh anak-anak dari Lucky Love. Tapi kita bakal lihat juga ternyata di area Sentosanya lagi-lagi ada dua tim yang mungkin akan bersinggungan kali ini, teman-teman dari Voin. Yang sepertinya ada Kagura yang sudah melihat pergerakan dari tim 7 sendiri. Dia dikirim untuk ke arah atas, dan Kagura nampaknya harus benar-benar waspada karena terjadi penumpukan dan area patahan-patahan yang cukup kurang banget visionnya, dan bisa mencoba untuk mendapatkan beberapa poin kill lagi. Tapi kita bakal lihat ternyata dari Rans Ara berhasil ditumbangkan. Ya, kalau lihat dimana JJ mendapatkan 1 poin killnya ke arah teman-teman dari tim Soloco Aurora kali ini, yang dimana Nanot menjadi target utama juga bakal coba untuk still survive terlebih dahulu, dimana Kenma bakal maju ke depan ke arah teman-teman dari tim Soloco Aurora kali ini bakal mencari celah untuk maju ke bagian paling depan. Tapi kalau lihat juga dari seorang Anissa bakal menerima beberapa damage juga. Apakah kali ini Soloco Aurora berhasil diusir dari Kepulauan Sentosa? Dan benar saja Kagura kembali berhasil mendapatkan satu player dari tim Soloco Aurora tentunya, yang dimana kali ini teman-teman dari Void bakal mencoba untuk maju ke depan, bakal mencari musuh yang tersisa. Anissa terkena surprise attack tentunya, membuat kali Soloco Aurora kehilangan 3 player yang menyisakan seorang Feicha seorang diri. Mampukah Feicha bertahan dari gempuran-gempuran diberikan teman-teman dari tim Void Clever Girl tentunya? Apakah Soloco Aurora masih bisa bertahan, dan apakah posisinya bakal diketahui oleh seorang Kenma yang mencoba untuk maju? Oke, punten. Itu dia kelihatan akhirnya Feicha ketahuan posisinya. Kalau dia di sisi lain Eko bakal bertemu tim Zain, tapi tentu kali ini Kenma maju ke depan. Soloco Aurora tumbang di posisi ke-12. Kita bakal pindah untuk POV-nya ke arah Zain dan juga Eko, yang dimana Eko seperti gue bilang hari dia bakal bermain agresif, mencari poin sebanyak mungkin karena di hari kemarin mereka gak bermain maksimal, mencoba untuk menabrak sang pemuncak klasmen kita dari tim Saint Spartan. Harvey Aleta dalam bahaya, bakal dikejar tapi Aleta masih still survive, dan tentunya dari seorang Nune yang menjadi target utama mereka karena Nune tersisa sendirian di open field. Kali mencoba untuk membagi split position dari teman-teman dari tim Eko. Aleta bakal terjatuh, menyisakan satu saja, tapi tentunya Aleta masih mampu mengenalkan satu player, dan sementara Nune menurut gue udah cukup sulit embun. Ya, di mana Asuna sendiri bakal mencoba untuk nge-cover, dan Merch-nya masih mencoba untuk dilakukan revive, tapi nggak bisa karena ada Nune mencoba untuk melakukan pengaruh buruk untuk anak-anak Eko Bril, yang dimana sudah terkena knockdown 2 orang, tapi Nune sendirian bakal kesulitan. Di mana Merch juga berhasil di knockdown, 3 orang sudah di knockdown, menyisakan Ega aja, dan ternyata Asuna masih bisa untuk ditolong. Granat dilemparkan, hati-hati. Duar itu dia ternyata flashbang, dan ternyata Saint Spartan-nya say goodbye untuk di round pertama kita. Waduh, ada apa yang terjadi dengan tim Saint Spartan Harvey? Setelah di hari kemarin bermain cukup maksimal, tapi di hari ini akhirnya mereka harus finish di posisi ke-11 di tangan tim Eko Brilling. Gak dapat poin sama sekali. Eko Brilling bener-bener kayak langsung ngincer ke arah tim Saint. Dia tahu Saint
berada di puncak klasmen. Mereka jika ingin mereka juara, tim Eko harus menabrak tim tersebut untuk bisa ngedongkrak poin sebanyak mungkin. Tentunya ini membuat Eko Brilliant tentunya bakal bermain agresif dan bakal mencari poin kill sebanyak mungkin. Tapi kita bakal move dulu ke bagian pick. Ada Lunanera dan juga tim Marawa, Bebe Umbun. Ada apa dengan bermuda pagi hari ini ya, Pong? Ya benar-benar agresif banget para ladies kita yang dimana sudah kehilangan 3 tim dan sekarang sudah akan bertemu lagi dari kedua tim Marawa yang sepertinya sudah melihat satu pergerakan. Caranya bakal mencoba untuk tapi cara depan sekali lagi diaktifkan. Shell hati-hati, cukup krusial posisinya. Yang dimana posisinya ini juga mengaruhi tim lain bakal mencoba untuk coming karena posisinya juga harusnya berdempetan. Dan kalau nggak salah di sekitaran mereka tuh masih ada tim-tim lain yang bakal coba untuk rotasi. Dan kali ini Chow sudah kehilangan ternyata Mila harus terkena knockdown di tangan Salsa. Iya, kalau juga tadi kemudian sekali kembali membuat satu player dari tim Lunanera berhasil di knockdown. Chow bakal terjatuh juga dan sementara Vira dan juga seorang Kolah bakal dibantu bertahan dari gempuran teman-teman dari Marawa. 2 melawan 4 situasinya kali ini dimana Kolah bakal terjatuh langsung di tangan seorang Shiva menggunakan double vectornya, menyisakan seorang Vira sendirian. Bakal jadi rasa sungkah kali ini apa Shiva mampu perlawanan, tapi menurut gua bakal cukup sulit dimana Marawa sukses mengeliminasi satu tim lagi. 4 poin kill untuk tim Marawa Glory tentu di Bermuda yang berdarah-berdarah pada pagi hari ini. Wah, berdarah banget ya. Baru zona pertama kita udah kehilangan 4 tim tanpa harus keculik satupun dari tim-tim yang melakukan fight. Dan ini bagus banget untuk mereka. Kenapa? Ini mendapatkan mental boost untuk di pagi hari ya kan, apalagi kita tersisa 3 round aja. Yang seperti juga dari Bril juga sudah mulai nge-up dan posisi dari tim-tim lain juga sudah mulai nge-up. Yang dimana mereka tuh harus bertemu, mau gak mau memang harus dipanis begitu aja. Gak mau ada yang kata back off, tidak ada kata mundur harusnya untuk para ladies kita. Iya, kalau juga Eko Brilly benar-benar butuh poin banget. Lo lihat sekarang poinnya cuma 17 poin. Dia harus ngejar sekitar 30 poin lebih untuk ngebalap tim Saint Spartan Harvey. Sukses kali ini mereka tadi numbangin sang pemuncak klasmennya. Artinya teman-teman dari tim IDS Void dan juga tim Solo Cocaine Toxic masih punya nafas untuk bisa ngebalap tim Saint Spartan Harvey yang tadi gap poinnya terlalu jauh. Tapi dengan adanya mereka tusun di match kali ini, itu membuat poin mereka nggak bakal beda jauh dengan tim-tim yang di bawah mereka kali ini. Artinya serius kali ini mereka bermain cukup santai juga, berada di kawasan Sentosa. Dan sementara tim Lucky Luv yang tadi dari bagian Clock Tower bakal rotasi ke bagian Dreamland Village. Setelah itu mungkin bakal ke hangar, tapi kita bakal nggali juga untuk the next circle-nya. Dan menurut gue juga belum melihat Into Star Recalls ya. Nampaknya kali ini bakal bermain cukup aman juga karena mereka benar-benar butuh poin. Dan ini 3 game tersisa menurut gue nih bakal menjadi satu game penentu siapakah yang bakal menjadi juara pada hari ini, Bebe Umbun. Iya, yang dimana kalau kita lihat ternyata anak-anak Luv lagi bermain safe banget. Yang tadi dia sudah mengarah ke arah sentral, udah dapetin satu tim walaupun cuma dapetin 3 kill doang, but is okay, nggak apa-apa. Dia langsung mundur ke area pinggir, yaitu ke area rename yang seperti rename sendiri itu tidak ada hambatan. Dan kali ini kalau kita lihat ternyata banyak banget tim-tim ladies kita tuh yang bermain di area pinggiran ya, Pong, yang drop zone-nya di pinggiran dan memang harus bertemu di area-area patahan dan memang langsung diselesaikan begitu aja. Yang dimana berarti makin banyak tim-tim ladies yang tidak mau turun ke area tengah untuk di early-nya. Mungkin keputusan yang cukup bijak juga antara mereka posisinya objektifnya adalah mau dapetin poin kill yang banyak ya kan. Terus masuk ke placement. Ya udah diem aja di area rename, harusnya Lucky Love, apalagi Lucky Love sendiri memang cukup ketinggalan untuk di klasemennya. Tapi kalau kita lihat ada anak-anak Bril yang sepertinya berhadapan dengan anak-anak Jet. Aduh, Asuna maju ke belakang bakal terkena dia untuk dia Ega bakal coba cover, tapi Asuna udah tak tertolong, terlalu agresif menurut gua pada tim Eko yang membuat mereka kehilangan momentumnya kali ini. Gila satu persatu dari yang membuat kali ini Echa mendapatkan beberapa player dari tim Eko, tapi dari Rahel mencoba memberikan perlawanannya, tapi menurut gua bakal cukup sulit juga dari tim Eko yang menurut gua satu pun cukup nice kali ini dari seorang Leona maju dari belakang. Sementara dari tim Eko, Rahel udah nggak bisa berbuat banyak. Terlalu berburu menurut gua keputusan dari tim Eko ketika melakukan rush ke arah teman-teman dari Jet. Nggak ada namanya kayak komitmen, kayak benar-benar langsung sendirian aja maju ke depan tanpa dia sadari kalau resource yang dimiliki dari tim Jet itu udah cukup proper, kayak dari fast dan juga dari senjata dan juga globalnya, yang membuat tadi tim Eko yang harus tumbang ketika mereka menabrak tanpa ada setup terlebih dahulu, Bun. Ya kalau gua rasa sih anak-anak dari Bril cukup terlalu ini ya gegabah untuk melakukan rushing ya. Dia nggak tahu nih sebenarnya masih ada coveran dari anak-anak Jet yang memang belum turun di bersama vehicle-nya. Dan gua rasa dengan ada satunya Asuna yang coba untuk ngeras tanpa ada backup, dan itu adalah keputusan yang salah, sehingga dari anak-anak Bril udah panik banget. Apalagi tadi ada lone survivor dari Bril yang memang nggak bisa nembak-nembak, panik langsung pop-up global, dan itu ngebuat dari anak-anak Jet tahu nih posisi dari shotgun yang bakal di reload udah enak banget kalau misalkan dimajuin. Dan bener aja dengan Max 7
dengan jarak segitu udah bisa dapetin dan mempulangkan anak-anak Bril di posisi ke-9 kali ini ya, Pong. Ya aduh, sangat disayangkan banget Brilly padahal lagi berapi-api harus Iya. tumbang kali ini nih, membuat kayaknya sukses numbangin Saint Spartan. Tampaknya Saint kali ini harus tumbang, tapi ternyata Eko yang numbangin Saint juga, dia juga tumbang di posisi 9. Nampaknya belum membuahkan hasil maksimal ketika mencoba untuk melakukan gameplay agresif, dan menurut gue tadi itu emang terlalu terburu-buru juga tanpa setup. Harusnya lu kayak respect gitu, kayak lu setup granat dulu kayak atau global dulu, sehingga kan lu tahu Iya. posisi dari masing-masing pemain tersebut ketika lu mau maju ke depan. Dan kali ini tadi kesalahan menurut gue kayak Asuna dalam masuk rumah kayu tanpa dia sadari udah lebih ready Jet Capital untuk menghadapi tim Eko tersebut. Tapi kita mau terlebih dahulu ke bagian Marawa dan juga tim Jet kali ini, yang dimana Marawa dan juga Jet cukup berdekatan, dimana Jet setelah mendapatkan satu squad mereka langsung coba untuk stay di bagian bendungan. Tapi kali ini bakal ketemu dengan tim Marawa Glory juga yang baru selesai melakukan team fight tadi di area rumah sabun ketika bertemu dengan teman-teman dari tim dari Alunanera ya. Ya, dan gua rasa sih posisi dari Marawa tuh dibilang enak juga enggak, dibilang gak enak juga enggak. Posisinya adalah dia visionnya luas ke arah bawah. Tapi kalau misalkan dia harus kepantau sama posisi yang di atas dari pick atas, ini cukup hati-hati. Kenapa? Karena posisinya juga dari Marawa itu tidak selalu regroup atau tidak selalu berdekatan dengan tim-timnya. Tapi kali ini ternyata kalau misalkan kita berbicara dia dapetin komponnya cukup enak, paling enggak kalau misalkan ada tim yang mau coba untuk datang ke mereka, mereka harusnya sudah setup ready, apalagi dia tahu nih semua wilayah patahan kompon itu mereka kuasain di sana, Pong. Iya, tapi kalau juga kali ini tentunya dari tim RF dan juga Marawa Oh, Nata? sudah mulai masuk dalam next mulai bisa lain poin ke level goal, mendapatkan beberapa poin kill dari tim Jet Sugar Baby, yang dimana kali ini dia berhasil di knockdown, berhasil langsung dieliminasi. Sementara RF mencoba untuk join to the menjadi third party-nya kali ini, yang membuat tadinya teman-teman dari tim poin nampaknya harus knockdown satu player berhasil di revive seorang Kenmah. Tapi sementara Kagura nggak ketar-ketir ditabrak oleh dua squad, malah mereka coba untuk melawan lagi, ada squad yang datang mendapatkan 7 poin eliminasi. RF malah harus kehilangan seorang Baby Boo. Tapi menurut gua ini bakal cukup sulit karena terjadi 3 tim yang menumpuk di area Bima Sakti. Yang cukup diuntungkan adalah teman-teman dari tim Void yang masih lengkap dengan 4 playernya, nambah dan dapatkan 7 poin kill. Harusnya teman-teman dari tim Void lebih siap ketika berhadapan dengan 2 tim tersebut, Embun. Wah, ini Bima Sakti sendiri tuh ada 3 tim ya, ada Void, ada anak-anak RF dan juga ada anak-anak Jet, yang dimana semua komponnya itu dikuasain. Sehingga kalau misalkan ada nih perperangan dari 2 tim antara anak-anak Void aja sama anak-anak RF, ini sinyal yang bagus untuk tim yang lainnya. Dan gue rasa sih dengan adanya memang posisi kompon yang cukup berdekatan dari arah Bima Strip ini mengganggu banget, bakal memicu bukan orang ketiga aja, mungkin ada orang keempat. Dan ternyata Brengos Aliennya harus tereliminasi di posisi ke-8. But it's okay karena kita masih punya 2 round lagi kali ini. Dan ternyata dari Rati sudah melemparkan 1 granat inisiasi ke arah depan, tapi memang tidak ada terkena damage apapun. Dan kali ini ternyata kalau kita lihat-lihat juga untuk zonanya sendiri memang berada di area Bima Strip, yang dimana berarti Bima ini akan menjadi posisi yang cukup sulit apabila kalau misalkan terjadi penumpukan. Karena kalaupun banyak banget, kita berbicara banyak banget kompon yang masih bisa dimasukin oleh para player ya, itu bisa. Cuman untuk melakukan pengusiran kayaknya gampang sih kalau di area Bima. Ya, kalau juga kali ternyata Void memberitahukan tim fight aja langsung ke arah teman-teman dari tim RF kali ini, yang dimana mereka tahu RF nggak siap, mereka udah kehilangan player, membuat memaksakan tim fight langsung 4 lawan 3 tentunya. Kenma Kagura bakal dia langsung terkena 1 buah peluru panas dari shotgun seorang Rati. Tapi menurut apakah posisi yang cukup diuntungkan dari tim Void ini bakal bisa diungguli tentunya kali ini, dimana RF udah mulai terknockdown 1 persatu playernya. JJ maju ke depan mendapat 1 player, bicara seorang Ria saja dari tim RF memang ternyata harus tumbang di tangan tim Void Clever Girl dengan 10 poin kill yang dia dapatkan, Baby Embun. Ya, dan ternyata anak-anak dari Void di sini sudah berhasil untuk mendapatkan pundi-pundi poin killnya. Dan benar aja anak RF-nya memang harus dipulangkan begitu aja. Ini satu putusan yang cukup tepat, apalagi tadi sebelum dia masuk ke dalam rumah dia bakal melemparkan 1 granat connect yang memang untuk aktif banget meledakkan beberapa rumah di sana. Dan benar aja itu kepancing banget anak-anak RF-nya itu langsung setup posisi untuk global-nya. Dan memang sudah cukup habis juga resource-nya, dan untuk melakukan perlawanan juga cukup sulit, apalagi dengan terjadinya penumpukan global di mana-mana, cukup membingungkan. Dan untuk daya ledakan granat yang dilemparin dari anak-anak Void itu memang mengganggu pergerakan dari anak-anak RF, sehingga anak RF benar-benar ke distract banget. Tapi ternyata kalau kita lihat di sini ada Marawacara yang sudah melewati dan juga bakal mencoba untuk menembaki anak-anak dari Void ya. Ya. Yes, Void.
Kali-kali ini lihat Void lagi berapi-api banget, dapetin 10 poin kill. Tentunya jika mereka dapetin Buya nih, Void dapetin Buya bisa aja ngebalap langsung poin yang dimiliki dari tim Saints Spartan Harvey yang menurut gua hanya beda dari 15 poin dari arah mereka tentunya. Dan kali ini kalau lihat juga Marawa Glory mengamankan circle compound di bagian rumah sabun. Circle-nya udah mulai muncul di mana circle lebih mengarah ke bagian Bima Sakti, benar-benar kayak cukup diuntungkan buat tim nomor 5 atau tim Jet Capital yang udah masuk ke dalam circle terlebih dahulu, tapi lebih diuntungkan buat tim nomor 4 yang berada di bagian area atas dari Bima Sakti. Tentu dia lebih unggul dari segi vision dari high ground-nya. Dan kali ini tentu lihat juga tanpa kelihatan Indo Starlight Chorus juga udah mulai masuk ke dalam late game-nya di zona yang keempat, menyisakan 5 tim saja. Dixby kali ini cukup hati-hati melihat situasi sebelum masuk, tapi cukup bahaya, cukup open field dan ternyata masih still survive. Mengaman satu rumah di rumah L tentunya. Dan sementara Cantik Fa terkena damage yang lumayan sakit seorang JJ dan langsung dieliminasi begitu saja, Bun. Ya, di mana anak-anak IDS sebenarnya tuh ngelihat tuh posisi dari anak-anak. Dan mah Oh my god, harus terkena knockdown di tangan Shiva menggunakan double factor ya, tapi masih bisa untuk dilakukan reviving oleh Nata, tapi nggak bisa. Langsung diras begitu aja ternyata. Liu Chan berhasil mendapatkan Nata dan langsung di-confirm kill lah kali ini ya, Pong. iya, kalau JJ mencoba melawan ke arah teman-teman dari tim Marawa 8 jam dengan Seven, tapi DBK lumayan sakit dengan double factornya 4 lawan 1. Membuat JJ harusnya masih bisa ngegocek kiri dan juga kanan. 6 poin kill didapatkan teman-teman dari tim Marawa Glory, tapi ternyata poin gak bisa lagi bertahan begitu lama. Clever Girl harus tumbang di posisi kelima dengan 11 poin kill mereka dapatkan. Tapi kalau lihat juga Wavy Light bakal coba digunakan dari tim Marawa Glory untuk mengetahui posisi yang dimiliki oleh ketiga tim yang tersisa yang di depan mereka, tentunya teman-teman dari tim IDS dan juga teman-teman dari tim Lucky yang ternyata perlahan tapi pasti udah mulai masuk ke dalam late game-nya. Dan kali ini kita bakal melihat juga circle terakhirnya bakal mengarah ke arah tim IDS dan juga Jet Capital Sugar Baby. Artinya teman-teman yang berada di atas bakal turun ke bawah, Baby Umbun. Iya, yang dimana sebenarnya dari anak-anak Jet itu lumayan harusnya khawatir ya, karena memang bakal digerus begitu aja di area tower ya. Dan gua rasa sih di sini Dixby bakal mengamankan satu pertahanan atau satu komponen yang memang dia sudah punya, yaitu rumah L. Dan gua rasa ini bakal kesulitan untuk anak-anak IDS sendiri. Mereka harus seluas itu visionnya, apalagi di area patahan atas juga masih ada anak-anak dari tim 4 atau Lucky Love. Dan gua rasa dari Marawa juga bakal connect tuh, bahwa di atas juga masih ada orang. Mereka harus menyelesaikan yang mana? Mau nggak mau menyelesaikan anak-anak dari Lucky Love dulu. Tapi ternyata ada IDS juga yang sempat beradu tembakan dengan anak-anak Jet, dan sepertinya dari Feby juga masih enak juga. Tidak ada gangguan selain dari anak-anak IDS sendiri, kecuali anak-anak tim 4-nya sendiri bakal turun memperebutkan posisi dari rumah L. Dan ini IDS benar-benar harusnya kewalahan sih ya, Pong. Iya, kalau juga IDS bakal coba diajar langsung dari beberapa tim karena mereka, tapi ternyata Lucky yang mencoba turun dari atas bukit kali ini malah menjadi kerugian buat mereka karena posisi mereka mungkin gak enak banget ditembaki dari arah Marawa dan juga IDS ke arah tim Lucky yang bener kesainus banget, yang mencoba untuk menahan di balik sebuah gula juga. Jet Capital Sugar Baby mencoba untuk menunggu momen yang pasti, mereka hanya diam aja, nggak mau ikut campur. Dan walaupun mereka coba digempur-gempur oleh teman-teman di Lucky, mencoba melemparkan beberapa frag granat juga ke arah teman-teman dari tim Jet Capital Sugar Baby. Feby mencoba memberikan perlawanan, berhasil knockdown satu player. Lau Chen kali ini juga masih bisa langsung merevive satu player teman-teman dari tim rekannya yang udah terknockdown. Sementara Lau Chen mencoba untuk dibalik sebagai global, menunggu momen yang pasti. Tim Lucky masih terus juga memberikan beberapa tekanan dari keempat tim, belum ada yang tumbang. Zona ke-6 bakal mengecil. Ini bakal menjadi bencana untuk setiap tim, artinya di zona yang ke-6 menuju zona yang ke-7 ada 4 tim dan juga 12 player. Terlalu ramai sekali di zona yang terakhir. Di mana Shiva lemparkan beberapa flash freeze-nya di arah bakal maju ke depan, tapi menurut gue cara bakal keuntungannya IDS mulai masuk ke dalam zona. Jet Capital Sugar Baby mencoba untuk free dari atas bukit, dari atas tower masuk gua sementara zona ke arah IDS cukup diuntungkan, yang dimana Nung cukup sekarat bakal terjatuh di lah, bakal terkena dan Lucky Love harus tumbang terlebih dahulu, tapi Marawa coba untuk masuk juga. Dixby tersisa sendiri dari tim Indo Starlight Chorus yang mendapatkan buyanya di game yang keempat Grand Final DGWIB Ladies tentunya. Wow, congratulations buat Indostar.